Disebutkan oleh sebagian di antara ulama yang fokus pada perkara tazkiyatun nafs. Salah satu pentingnya kita terus belajar tazkiyatun nafs itu adalah menajamkan basirah. Menajamkan apa? Basirah. Basirah itu apa? Basor itu mata. Atau ain itu mata. Tapi kalau ain itu lebih kepada bendanya. Kalau basor itu kepada fungsinya. Penglihatan. Nah tapi ketika bermakna basirah. Basirah itu adalah kekuatan pandangan. Yang dengan pandangan itu kita melihat kejadian apapun tajam. Jadi kalau menjadi orang yang menghadapi suatu fenomena tertentu, dia insya Allah lebih hati-hati, pandangannya lebih tajam, dan pandangannya lebih jauh dibanding orang yang tidak pernah ngaji. Sehingga itulah para ulama dari zaman ke zaman, itu orang yang hidupnya paling tenang, hidupnya paling nyaman, dan sikap mereka jarang di kemudian hari memunculkan penyesalan. Jarang. Kenapa? Karena mereka punya ketajaman basirah. Pola pikir, cara pandang yang tajam. Maka itu namanya apa? Basirah. Basirah itu ketajaman pandangan. Jadi melihat sesuatu, itu dia seakan-akan mendapatkan furqan dari Allah. Apa itu furqan? Bisa ngelihat ini baik atau buruk. Ini perlu saya ikuti atau perlu saya tinggalkan. Perkara ini mendatangkan manfaat atau akan memunculkan kemudorotan untuk diri saya. Itu basirah yang munculnya bukan sekedar dari ilmu, tapi maaf, kedewasaan berpikir, luasnya pergaulan, dan kemudian muncul karena jernihnya hati dari kotoran dan dosa. Maka disebutkan dalam Al-Quran, innahu la ta'mal absar walakin ta'ma al-qulubul lati fis sudur. Yang buta itu bukan mata, tapi yang buta itu adalah hati yang tersimpan di dalam dada. Nah maka orang kalau yang buta sekedar matanya, dia masih bisa ngelihat. Dalam artian melihat kebaikan untuk dirinya. Tapi kalau yang sudah buta adalah hatinya, karena kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hatinya tertutup dengan ran. Ran itu bukan bensin, ron berapa, bukan. Ran itu artinya penutup yang menghalangi hati dari pandangan basirah. Kallabal, Allah katakan itu menjadi apa? Ran, hatinya tertutup. Ala qulubihim, di dalam hati mereka, makanu yaksibun, atas apa yang mereka lakukan. Nah maka para ulama mengatakan orang apabila ingin memiliki ketajaman berpikir, ketajaman pandangan, ketajaman di dalam menilai sesuatu, tidak boleh berhenti membersihkan hati dari kotorannya. Nah maka salah satu yang kita harapkan dari pengajian tazkiyatun nafs ini adalah apa? Menajamkan pandangan supaya kita tidak gampang tertipu. Nah maka itu salah satu yang kita harapkan dari mengkaji tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan hadirin sekalian, silakan ibu-ibu dan jamaah sekalian buka pada halaman yang ke-53. Ketika disebutkan oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Ahmad Farid hafizahullahu taala perkara-perkara yang menjadi asupan gizi untuk hati kita. Yang pertama dikatakan di sana apa? Zikrullah, dan zikir ini sudah paling top. Bahkan dikatakan anja min azabillah. Tidak ada perkara yang paling menyelamatkan dari azab kecuali zikir. Artinya apa? Yang paling kuat, tameng yang paling hebat untuk menolak datangnya bala itu zikir namanya. Anja min azabillah. Maka orang kalau lisannya senantiasa zikir, orang yang paling selamat ketika hidup di dunia. Ngelihat sesuatu, zikir.
Sedang duduk zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang yang senantiasa zikir kepada Allah qiyaman ketika dia sedang berdiri. Berdiri artinya apa? Bisa jadi fisiknya berdiri, bisa jadi sedang beraktivitas. Tetap zikir. Maka Amirul Mukminin Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya bagaimana keadaan orang zikir yang paling keren. Apa jawabannya Amirul Mukminin Ali ibnu Abi Thalib? Dikatakan zikir fil arkan. Zikir ketika semua tubuh kalian bergerak. Karena orang kalau pas kerja tidak pakai zikir, ya ngawur kerjanya. Orang ketika berumah tangga tidak pakai zikir, rusak rumah tangganya. Orang ketika melakukan apapun, baik perkara duniawi maupun ukhrawi, tapi kemudian kehilangan zikir, maka tidak baik hasil akhirnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Qu'ud artinya apa? Duduk. Duduk artinya apa? Ketika dia sedang berhenti dari aktivitas pergerakan. Jadi duduknya itu tafakkur. Duduknya apa? Tafakkur. Duduk dia hatinya berzikir. Duduk dia pikirannya berfikir. Duduk dia tapi lisannya tidak berhenti dari zikir. Wa ala junubihim. Bahkan pun ketika mereka berbaring. Apa maksudnya? Ketika mereka istirahat pun tidak pernah terhenti dari zikir. Apa dalilnya? Ada doa sebelum tidur. Nggih napa mboten? Ada doa ketika ngelilir. Ngelilir itu terbangun sejenak ketika tengah-tengahnya sedang tidur. Dan ada doa ketika bangun tidur. Nah itulah orang yang paling selamat dari azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah maka disebutkan dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan di antara faedah zikir, nomor 1, zikir itu makanan pokoknya hati. Sebagaimana makanan pokoknya fisik itu apa kalau orang Indonesia? Nah, keumumannya apa? Nasi. Yang kedua, zikir dapat mengalahkan setan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Begitu pula ketika Abu Hurairah menjaga Baitul Mal, kemudian kok secara 3 hari berturut-turut harta di Baitul Mal berkurang. Dalam keadaan gemboknya tidak rusak, pintunya tidak rusak, jendelanya tidak rusak. Singkat cerita pada hari ketiga, Abu Hurairah masuk ke dalam untuk nunggoni malingin di jero. Ditunggu, ternyata pencurinya seekor jin. Kok seekor? Sebatang. Seonggok. Sebutir. Sehelai. Ngawur kabeh. Ternyata pencurinya apa? Sesosok jin, paling aman sesosok. Sesosok jin. Ditangkap. Wallahu a'lam cara nangkepnya bagaimana. Saya belum pernah baca syarah tentang hadis ini. Ditangkap sama Abu Hurairah. Apa yang terjadi? Dibilang, kamu tak laporin sama Nabi Muhammad. Biar kamu dihukum. Apa kata jinnya tadi? Jangan. Dinego ya, ada negosiasi. Kata jinnya, gini aja wis. Lepasin saya. Kamu tak kasih satu ilmu. Yaitu bacaan zikir dari Al-Quran yang apabila engkau baca, maka aku dan bangsaku tidak bisa ganggu kalian. Masuk ke rumah kalian tidak bisa, ngambil barang kalian tidak bisa. Kemudian menyakiti kalian pun tidak bisa. Kemudian kata Abu Hurairah, bolehlah, ayo bismillah. Apa ternyata kata jinnya tadi? Ucapkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu ayat kursi. Ada yang tanya, loh Ustaz, itu jinnya baca ayat kursi kok enggak kobong? Ini saya juga enggak ngerti, jangan tanya sudah. Ya, karena ini prosesnya proses belajar mengajar ini. Nah sudah, akhirnya apa yang terjadi? Oleh jin tadi diberitahu ayat kursi yang akan menyelamatkan mereka manusia dari bangsa jin. Besok harinya dilaporin sama Nabi Muhammad. Kata Abu Hurairah, tadi malam saya nangkep jin begini, singkat cerita saya tangkap, tapi minta dilepas. Dengan syarat saya diajarin satu
zikir Al-Quran yang menyelamatkan dari bangsa mereka. Apa kata Rasulullah yang diajarkan kepadamu? Aku diajari untuk membaca ayat kursi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia ngomong benar, padahal biasanya pembohong. Jadi kata Nabi Muhammad apa? Kali ini sadaqaka, dia mengatakan kebenaran untukmu. Wa huwa, dalam keadaan kebiasaannya dia kadzub. Kadzub itu apa? Bukan kadzab lagi udah. Kadzub itu bohong dengan mubalaghah. Jadi lebih banyak bohongnya dibanding ngomongnya. Nah maka zikir dapat menyelamatkan. Yang ketiga, zikir mendatangkan ridho dari Allah. Kalimatan, ada 2 kalimat, ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah yang maha rahman. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Zikir dapat menghilangkan duka cita. Orang lek sumpek-sumpek, sedih, galau, ndak tahu di kamar ndak enak, keluar ke depan risau, mau jalan sama temen nampaknya yo ndak nyaman, bingung gitu. Susah juga orang kalau sudah sumpek itu susah. Maka apa obatnya? Zikir. Zikir dapat menyinari hati dan wajah, memberikan wibawa, kenikmatan, keceriaan bagi orang yang melakukannya. Jadi Allah jadikan kehidupannya itu penuh warna. Bukan warna pelangi tapi ya. Penuh apa? Penuh warna, senantiasa ceria, menyenangkan, bahagia. Kemudian Allah juga akan mengingat hamba yang mengingatnya. Ini oleh Allah dibalas al-jaza'u min jinsil amal. Apa yang kamu amalkan sesuai dengan balasan yang akan kamu dapatkan. Jadi kalau kamu mengingat Allah, Allah akan apa? Mengingatmu. Dan ingat, Allah kalau ingat kepada kita, ingatnya bukan sekedar ingat. Tapi apa? Mengingat Anda dengan pertolongannya, mengingat Anda dengan rahmatnya, mengingat Anda dengan keberkahannya, mengingat Anda dengan ampunannya, mengingat Anda dengan memberikan kemudahannya. Jadi bukan seperti saya ingat Pak Desol atau saya ingat Pak Imam atau yang lain lah. Tapi ketika Allah ingat kepada kita, itu maka Allah curahkan rahmat, maghfirah, pertolongan, kebahagiaan, semuanya Allah berikan kepada orang yang senantiasa diingat oleh Allah. Maka ayatnya berbunyi Al-Baqarah 152, fadhkuruni adzkurkum. Ini langsung. Ingatlah kalian kepadaku, langsung aku ingat kepada kalian, kata Allah. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kalian dan janganlah kalian melakukan kekufuran. Meski zikir terbilang ibadah yang mudah, namun balasan dan keutamaannya tidak sama dengan amalan yang lain. Masih ingat, saya bacakan kemarin satu hadis. Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum. Amalan yang terbaik. Wa azkaha inda malikikum. Yang paling suci ketika kita persembahkan di hadapan Allah. Wa arfa'iha fi darajatikum. Yang paling cepat ngangkat derajat kalian. Wa khairun lakum min infaqiz zahabi wal wariq. Lebih utama dibandingkan infak emas ataupun perak. Wa khairun lakum min antalqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Lebih baik dibanding berangkat perang kalian bunuh musuh atau kalian yang dibunuh oleh musuh. Ini amalannya luar biasa, lebih baik dari jihad, lebih baik dari emas dan perak, lebih utama dibandingkan amalan-amalan yang lain. Kemudian mendatangkan cinta, meninggikan derajat, mengalahkan amalan-amalan yang besar-besar. Ternyata amalan itu apa? Zikrullahi ta'ala. Sampai Rasulullah bersabda ketika berjalan, melihat satu gunung namanya Jumdan. Gunung apa? Jumdan. Rasul bilang, siru. Siru itu Rasul nyuruh sahabatnya cepet-cepet. Siru. Ayo jalan cepet, jangan lembek, kata Rasulullah. Hadza Jumdan. Ini gunung namanya Jumdan. Artinya kalian sudah mendekati tujuan kalian. Ayo cepet. Kenapa begitu? Kenapa para sahabat disuruh cepet-cepet? Sabaqal mufarridun. Karena kalian telah didahului, kalau bahasa Jawanya diselip. Nggak mau saya. Diselip. Dilanggar. Pakai sistem itu.
didahului, paling aman sudah ya. Kalian telah didahului oleh al-mufarridun. Sahabat Nabi tidak terima, Pak. Lulu. Kami sahabatmu ya Rasul. Kami yang paling dekat dengan dirimu. Kami yang paling menyamai amalanmu. Kok engkau katakan ada yang mendahului kami? Tidak terima sahabat Nabi. Mereka tanya, "Wamanil mufarriduna ya Rasulullah?" Wamal mufarridun? Siapa al-mufarridun, orang yang mendahului kami? Siapa? Maksudnya para sahabat tak uber mereka. Tak kejar mereka. Saya tidak mau ketinggalan sama seorang pun. Itulah ucapannya Imam Hasan Al-Basri. Idza sabaqaka ahadun fi amri dunya fatrukhu. Kalau ada orang ngajak balapan perkara duniawi, tinggalan, tidak manfaat. Kalau ada orang ngajak saingan perkara duniawi, tinggal aja, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Tidak ada manfaatnya. Semakin kamu menang, semakin berat hisabmu. Semakin kamu kalah, semakin terperosok dirimu. Maka kata Imam Hasan Basri, idza sabaqaka ahadun fi amri dunya atau nafasaka ahadun fi amri dunya fatrukhu fanafishu fil amril akhirah. Ajaklah dia bersaing untuk akhirat. Kelepek-lepek sudah. Buyar ceritanya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ketika Allah menjelaskan syurga, kenikmatan syurga, minuman-minuman syurga, di akhir ayat Allah katakan apa? Wa fi dzalika, dalam perkara syurga tadi. Falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah orang yang berkompetisi, itulah kompetisi terbaik. Maka Imam Hasan Basri bilang, kalau dunia ndak usah rebutan, kalau dunia ndak usah saingan, dunia itu dikejar jatahmu ya tetap, dunia kamu tinggalkan, kalau dia jatahmu bakal datang, itu dunia. Nah maka hanya karena mengejar dunia sampai rela khianat, karena mengejar dunia rela berdusta, lah mayanfa, tidak ada manfaatnya sedikit pun. Dunia itu kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidina Ilal Jannah, itu dikatakan dunia ini Anda kejar tetap, Anda tinggal tetap. Karena urusan uang termasuk takdir yang tidak berubah. Uang itu termasuk takdir yang apa? Tidak berubah. Wah ya teko ya teko. Nah maka kalau ada orang ngajak saingan dunia, tinggal. Apa yang terjadi? Ajaklah dia untuk bersaing pada perkara akhirat. Nah maka begitu. Kemudian disebutkan dalam kitab As-Sahihain Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala," barang siapa mengucapkan, maka harus punya wirid andalan, Pak. Itulah kalau orang zaman dulu, orang sekarang tidak ngerti, dikira bid'ah. Ada namanya hizib. Hizib itu bagian zikir yang tidak akan kita tinggal untuk diri kita. Terserah mau sibuk, mau sakit, mau repot, mau tidak repot, mau sedang olahraga, mau rekreasi, mau di rumah, mau kerja, hizibnya jangan ditinggal. Dan hizib itu terbagi dua. Hizib minal Quran wa hizib minal azkar. Al-Quran apa yang harus Anda baca. Dan kemungkinannya dua. Entah sekedar jumlah ayat atau jumlah lembar. Atau yang kedua, apa itu? Surat tertentu yang Anda suka baca. Jadi Anda pilih di antara dua ini. Misalkan Anda bikin hizib harian Anda, wirid harian Anda dari Quran. Itu bukan surat tertentu atau ayat tertentu. Tapi lembar tertentu. Sekian lembar, sekian ayat, sekian, misalkan sekian waktu. Ngerti enggak? Sekian waktu itu artinya tidak tergantung lembarnya. Tapi pokok saya sebelum berangkat kerja wajib ngaji 5 menit misalkan, itu namanya wirid harian. Atau boleh jadi dengan apa? Dengan surat tertentu. Saya pokok seneng surat ini. Dan itu boleh. Salah seorang sahabat Nabi ngimami sholat. Setiap memulai sholat, itu setelah Al-Fatihah, diawali Al-Ikhlas dulu baru surat yang lain. Jamaahnya protes, pilih salah satu. Al-Ikhlas saja, surat-surat saja. Kamu nyampur. Mulakhbat hadha. Kamu campur ini. Kamu pilih salah satu. Kata imamnya apa? Ya terserah saya imamnya kok. Loh. Jadi tidak usah nanggepin ruwet-ruwet. Akhirnya jamaahnya tadi ngerti.
Tidak ada imam yang lebih baik dibanding dia di tempat kami. Lah kalau dia porek, tidak ada imamnya nanti. Terus bagaimana? Dilaporkan sama Nabi Muhammad. Dibilang imam di tempat kami, bacaan suratnya itu rodok nyeleneh. Bagaimana itu? Kalau umumnya orang pilih salah satu. Ini dicampur. Al-Ikhlas dulu, baru kemudian baca surat. Rokaat kedua begitu lagi. Al-Ikhlas dulu, baru kemudian baca surat. Maka Rasul tolong diberitahu, dipanggil sama Rasulullah, ditanya, datang kabar kepada saya begini dan begitu. Dia bilang, iya memang. Rasul bilang, ma hamalaka ala dzalik? Kenapa kamu baca Al-Ikhlas terus? Dibilang apa? Surat Al-Ikhlas ini surat yang saya cintai. Karena mengandung sifat-sifat Allah yang Maha Rahman. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya berbicara tentang Allah. Maka saya senang. Maka kata Rasulullah, hubbuka iyyaha ja'alallahu yuhibbuk. Kecintaanmu pada suratul Ikhlas menjadikan kamu dicintai oleh Allah. Dibolehkan sama Nabi Muhammad pilih surat yang sesuai yang kita condong. Kayak suka saya sama surat ini kayak enak gitu, dibacanya kayak nyaman, kayak masuk ke dalam. Itu wirid harian minal Quran. Yang kedua, wa minal azkar. Dari apa? Zikir. Dari zikir. Kalau zikir itu Al-Quran termasuk zikir. Tapi yang dimaksudkan apa? Zikir dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itu dibaca. Maka salah satu yang Rasul sabdakan adalah zikir apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kan umum ini kan? Apal semua kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa artinya? La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Wahdah, satu-satunya hanya Allah. Dan Allah senang digituin, Pak. Allah itu senang ketika dinomorsatukan. Sampai ketika ada orang minta ampun kepada Allah. Kemudian di akhir permohonan ampunnya, dia mengucapkan apa? Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kenapa saya mohon ampun kepadamu ya Allah? Karena saya ngerti Engkaulah satu-satunya yang mampu mengampuni. Allah senyum terus diampuni. Dalam riwayat yang sahih. Jadi kalau ada kalimat, tidak harus pakai bahasa Arab. Ya pakai bahasa Indonesia juga boleh. Ngaku. Karena ya Allah tidak ada yang bisa mengampuni saya ya Rabb kecuali Engkau. Maka Allah seketika itu apa? Tersenyum. Kemudian dosa panjenengan langsung habis semua. Nah sudah. Barang siapa mengucapkan itu, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Wahdah, Allah satu-satunya sudah. Tidak akan kita menduakan Allah. Seperti ayat yang mengatakan apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak berhenti sampai situ. Kita tambahi apa? La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Ya Engkau ya Allah satu-satunya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita dididik untuk senantiasa menomorsatukan dan mengesahkan Allah. Tidak ada lain selain Allah sudah. Selamat. Setelah enak. La syarikalah. Tidak ada yang menjadi sekutu bagi Allah. Jadi ini pengulangan saja. Ada 3 yang diulang. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadai kecuali ini sama. Wahdah, Allah cuma satu. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Ini satu kata diulang berapa kali? 3 kali. Dalam tanda kutip, ini nyenengno Gusti Allah. Dan ketika Anda menyenangkan Allah, pasti Allah yang maha adil, Allah yang maha syakur akan membalas Anda dengan apa? Dengan berlipat ganda kebahagiaan. Lahul mulku, semua kekuasaan di tangan siapa? Allah. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Enggak usah ruwet. Enggak usah
Ruwet. Mau Anda dihina wong sak donya, kalau Allah pengen Anda mulia, mulia Anda. Uwais Al-Qarni kurang hina apa di mata manusia? Sampai Amirul Mukminin Umar itu ketika mencari Uwais, kata kepala rombongannya apa? La narfa'u laka Uwaisan illa rajulun fihi jinnah taraknahu fi naqatina ala arba'ati dananir. Kamu nyari Uwais? Ada sih, kata kepala rombongan dari Yaman nih, dari kabilah Murad, dari kabilah Qarn. Ada di tempat kami, ada namanya Uwais. Tapi yo mosok yang itu kalau kami lihat itu fihi jinnah, nampaknya sedikit majnun, sedikit gila. Ini penilaiannya orang. Wa taraknahu ala naqatina, dan kami tinggalkan dia jaga markiri unta. Ala arba'ati dananir, dengan bayaran 4 dinar. 1 dinar itu sekarang 3 juta. Berarti lek petang dinar, tukang parkir di zaman Umar itu bayarannya 12 juta. Bukan 1 bulan, sekali. Maka kalaupun Anda jadi tukang parkir, milio di zamannya Umar saja. Soge, asli soge. Tapi ya subhanallah, zaman sudah berubah ya. Sudah? Maka di mata manusia tidak dilihat. Tapi ketika Allah ingin memuliakan, sampai yang titip pesan Nabi Muhammad, Umar, dinasihati semuanya, Abu Bakar, Umar, nanti kalau kamu ketemu seorang laki-laki namanya Uwais, dari Yaman, dari kabilah Qarn, dari kabilah Murad, mintalah kepadanya untuk memohonkan ampun kepadamu, untukmu kepada Allah. Padahal kalau ngomong mulia Pak, nun sewu nggih. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sahabat itu lebih mulia dibanding tabi'in. Nggih napa nggih? Ini tabi'in disuruh mendoakan sahabat. Seakan-akan sahabat kalah manjur doanya dibanding tabi'in. Karena apa? Allah sudah ingin memuliakan. Nah sudah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Segala kerajaan milik Allah. Dan segala pujian untuk Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sakjane Pak. Pucuk etok. Nggak boleh bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Saya dimarahi sama Abu Shanum. Ngetoknya angel tat. Loh kan yang ngetok ente bukan ana. Kalau ente yang susah jangan curhat ke saya dong. Curhatnya hanya kepada Allah. Ibu-ibu sekarang begitu lebay. Curhatnya hanya kepada Allah tapi ditulis di status. Apa ini? Curhat hanya kepada Allah. Dipasang di mana? Minum kopi dulu. Wes, sudah ngomong sama ibu-ibu itu nggak ngarah belas. Anda dimarahi kok ketawa. Saya ini nyindir Anda, Bu. Loh kok guyu? Disindir kok tak nyek guyu. Sudah. Nah maka cukup ujung saja Bu. Ujung itu penutupnya. Zikir ini. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau ya Allah ala kulli syai'in qadir. Melakukan segala sesuatu maha mampu. Zikir yang lain apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kalau Allah ngasih, tidak ada yang bisa nolak. Kalau Allah nolak, tidak ada yang bisa memberi. Kenapa begitu? Karena tidak ada kekuatan kecuali milik Allah. Nah, terakhirnya itu bikin Anda tidak perlu menjilat manusia. Kenapa? Karena semua kekuatan di tangan siapa? Allah. Maka Asy-Syaikh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan aqsa adawatu aduwika tanfidz amrillah. Sesuatu terhebat yang bisa dilakukan musuhmu, sing paling hebat yang musuhmu bisa lakukan itu apa? Hanya menjalankan takdirnya Allah untukmu. Selesai. Jadi ngapain takut sama musuh? Wong musuh kita itu yang bisa dilakukan sama dia cuma apa? Paling hebat yang dia bisa lakukan sekedar menjalankan ketetapan Allah untuk siapa? Untuk kita. Innaka ala kulli syai'in
qadir. Maka lihat, barang siapa membaca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 100 kali dalam satu hari. Artinya sampai disebutkan oleh para ulama termasuk Al-Imam An-Nawawi, itu boleh dicicil setiap selesai sholat 20. Oh ini bid'ah ini, nambahi zikir ba'da sholat ini. Ngawur maneh, subhanallah. Tidak ada. Sudah bisa dicicil setiap selesai sholat ditambahi 20, 20, 20, 5 kali sholat berapa? Lo kok pinter matematika nih? 100. Nah maka barang siapa membaca zikir ini 100 kali dalam satu hari, artinya 100 di sini minimal. Lebih boleh? Boleh. Setara dengan memerdekakan 10 budak. Dan Anda tahu keutamaannya memerdekakan budak apa? Setiap bagian tubuh budak itu sebagai ganti api neraka untuk Anda. Na'udzubillah. Jadi misalkan begini. Tangan Anda seharusnya oleh Allah diazab di dalam api neraka. Nas'alullah salamu wal afiyah. Maka ketika Anda bebaskan budak, maka seakan-akan oleh Allah tangannya budak tadi tebusan untuk tangan Anda. Maka tangan Anda selamat. Nah kalau budak yang Anda bebaskan kan gak mungkin tangan detok. Budak regomu piro? 200 juta, tak cicil selawe juta tangan sih. Kan gak mungkin. Orang beli budak itu kan langsung utuh begitu kan? Nah maka seluruh tubuh Anda dimerdekakan oleh Allah dari api neraka sebagaimana Anda bebaskan dia dari perbudakan. Nah ini bukan cuma satu. Allah sebutkan, Rasul sebutkan seperti memerdekakan 10 orang budak. Insya Allah selamat dari api neraka. Allahumma amin. Kemudian 100 kebaikan ditulis untuknya. 100 keburukan dihapus darinya. Dan bacaan ini menjadi pelindung baginya dari gangguan setan hari itu sampai penutup hari. Sampai tidur. Sampai tidur. Tidak ada seorang pun yang membawa amal yang lebih baik darinya selain orang yang mengamalkannya lebih banyak. Berarti boleh tidak lebih dari 100? Boleh. Karena apa? Ini saingan, Pak. Panjenengan berapa? 100. Saya 112. Kamu 112. Saya 120. Kamu 120, saya 200. Karena apa? Tidak ada yang lebih baik kecuali orang yang membaca lebih dari orang tersebut. Kemudian Jabir meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, maka ditumbuhkan oleh Allah untuknya di surga satu pohon kurma. Untuk dia. Sekali, subhanallah wa bihamdi. Satu tanaman Anda keluar. Subhanallah wa bihamdi. Satu tanaman Anda keluar. Gini. Anda biar ndak. Apa kurma? Aku gak doyan kurma. Kok kaya enakan duren? Memang. Sekarang begini. Panjenengan punya tanah. Tanah itu nilainya akan bertambah. Kalau di dalam tanah pelataran Anda, itu ada pohon jatinya. Iya apa enggak? Misalkan jatinya satu dan jatinya tua. Sudah diameternya sudah sampai 50 cm, 60 cm, bahkan lebih dari itu. Maka tanah Anda nilainya tambah atau berkurang? Bertambah. Mesti iki tanahnya ombone 5 ru, tapi ono jati ini 20. Jatinya 20, maka nilainya bertambah. Nah, begitu pula nilainya. Itu sekedar hitungan duniawi. Dan surga tidak bisa sedikit pun dibandingkan dengan dunia. Jauh lebih baik, lebih tinggi, lebih mulia, lebih hebat. Nah maka gambarannya itu sudah. Kalau Anda membaca subhanallah wa bihamdi sekali, tiba-tiba tanah Anda itu moro-moro metu durene sing wis siap panen. Semakin, kalau bahasa hadisnya kurma. Sama seperti ketika bahasa Al-Quran menceritakan tentang surga itu kan mengalir di bawahnya sungai-sungai, kemudian ada tanaman-tanaman yang buahnya mendekat kepada kita. Kata orang Jawa, pengen Roma kayak ngono. Masuk surga ngono maneh. Nah kalau orang desa mikirnya apa? Surga itu ya mall yang tinggi. Nah kenapa dengan bahasa seperti itu?
Karena yang waktu itu diajak berbicara orang-orang gurun pasir, orang-orang yang tidak pernah ngelihat ijo-ijoan yang keren. Nah, intinya surga itu paling menarik untuk manusia wes dengan apapun gambarannya. Karena apa? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Itu surga. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah sedikit pun terbersit di mana? Di hatinya manusia. Berarti apa yang pernah Anda lihat, apa yang pernah Anda dengar, apa yang pernah terbersit dalam hati, surga bukan itu. Intinya apa? Surga itu pasti nikmat. Nah, saya mau tanya dulu. Nikmat surga pertama yang Allah berikan kepada seorang hamba apa? Apa? Kesehatan. Ketoro-loro. Jadi sesuai dengan pikirannya orang yang sedang. Coba. Apa-apa? Yang pertama yang Allah berikan kepada penghuni surga. Yang pertama kali Allah berikan kepada penghuni surga apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Yang pertama kali Allah beri kepada penghuni surga apa? Kebencian hatinya dicabut sama Allah. Jadi ngelihat semua orang itu bahagia. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kebenciannya sudah dicabut sehingga ketika masuk surga atine wis bening, sudah bersih, tidak punya kebencian, semua kenikmatan semakin nikmat. Maka orang yang paling nikmat di dunia, orang yang bisa menghadirkan surga di dalam dirinya. Apa itu? Tidak punya benci sama orang. Latihan, tidak bisa ngomong tok, tidak bisa. Latihan, ngelihat orang itu cari positifnya. Maka salah satu ciri orang yang hatinya capek apa? Ngelihat orang itu yang dicari jeleknya. Itu ciri orang yang hatinya capek, wayai istirahat. Sementara Nabi Muhammad itu ngelihat pemabuk yang ketangkep untuk yang kesekian kalinya dicambuk, bung, sadar, pulang, mabuk lagi. Cambuk, bung, sadar, pulang, mabuk lagi. Sampai para sahabat ngamuk. Para sahabat mengatakan apa? Allahumma la'anhu ma aktsara ma yu'tabih. Ya Allah, dilaknat saja orang ini. Terlalu sering, tidak pinter-pinter. Apa kata Rasulullah? La tal'anuh. Tidak boleh kalian laknat orang ini. Kenapa? Aku tidak melihat orang ini kecuali orang ini yuhibbullah wa rasulah. Dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Yang dilihat positifnya atau negatifnya. Hatinya bersih. Kalau hatinya jelek, wes wapi lo sik didelok eleke. Itu artinya hatinya perlu istirahat. Nah, maka barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, apa yang terjadi? Maka Allah akan tanamkan satu pohon kurma untuknya di syurga. Al-Imam Abdullah ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya aku bertasbih kepada Allah beberapa kali lebih aku cintai dibandingkan menginfakkan dinar. Dinar itu uang perak, enggak apa, uang emas di jalan Allah sejumlah ucapan tasbih tersebut. Begini maksudnya. Misalkan Abdullah bin Mas'ud itu zikirnya 10 kali. Kemudian dibandingkan infak uang emas 10 keping. Kata Abdullah bin Mas'ud apa? Zikir yang 10 kali lebih besar pahalanya, lebih dicintai oleh Allah dan lebih indah di hadapan Allah dibandingkan emasku 10 keping. Jadi ini cocok ini buat yang medit-medit, ini cocok ini. Jadi dibandingkan emas yang aku keluarkan 10 keping tadi, itu zikirku subhanallah 10 kali lebih baik di sisi Allah. Karena lebih baik di sisi Allah, maka aku lebih cintai. Tapi ingat, bukan berarti Abdullah bin Mas'ud tidak sedekah. Yo tetap sedekah. Tapi kemudian dibandingkan semua ibadah-ibadah yang dia lakukan, dia lebih mencintai bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang berikutnya halaman 56.
Zikir adalah obat dari kerasnya hati. Coba lihat. Al-Quran, Pak. Al-Quran. Al-Quran. Allah firmankan apa? Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Itu Quran kalau Allah turunkan ke atas gunung yang gunungnya itu gunung Arab. Bukan gunung Kelut, Panderman, Semeru, gunung tanah. Bukan. Gunung batu. Gunung apa? Batu. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin. Kalau Allah turunkan di atas gunung, la ra'aitahu khashi'a. Gunung itu tiba-tiba langsung khashi'an, tunduk. Moro-moro menciut gitu dari keangkuhan dan kebesarannya, tiba-tiba langsung apa? Mimpes. Mutasaddian. Mutasaddian itu pecah berkeping-keping. Min khasyatillah, karena gunung keras yang terbuat dari batu itu merasa takut kepada Allah. Sekarang hati kita terbuat dari apa? Ala fa inna fil jasadi mudghah. Mudghah itu apa? Segumpal darah. Darah. Satu darah ya. Itu mosok kalau kena Quran tidak bisa tunduk. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haq. Bukankah sudah datang waktunya untuk orang-orang beriman itu hati mereka tunduk dengan ayat-ayat Allah. Sudah datang waktunya. Mau kapan lagi? Mau kapan lagi? Nah, maka dikatakan di sini zikir itu adalah obat dari kerasnya hati. Jadi begini, Pak. Kalau terasa hati kita keras, Bu, ada orang salah, susah maafin. Itu ciri kerasnya hati. Ada orang punya keburukan sama kita, dendamnya ndak hilang-hilang. Itu dalil kerasnya hati. Terus apa lagi? Susah toleransi sama orang. Itu dalil kerasnya hati. Terus apa lagi? Tidak gampang memandang kebaikannya orang. Itu bukti kerasnya hati. Kemudian ketika diajak majelis taklim, hatinya tidak getar sama sekali. Ketika mendengarkan Al-Quran tidak muncul kenyamanan. Ketika berzikir di waktu malam, tidak ada orang lihat, tidak bisa netes air matanya. Itu bukti kerasnya hati. Nah, maka obatnya apa? Anda siram dan Anda banjiri hati itu dengan zikir. Pekson. Apa? Pekson itu apa? Iya, ngerti. Itu kan translate-nya. Maksud saya, paksaan yang keras itu, batu saja, ketetesan air, dengan keadaan air yang begitu lemah, dan yang netes itu bukan gerojokan, bukan air terjun, sekedar tes. Mungkin 2 menit sekali. Tes. Lama-kelamaan apa? Dekok, batu. Lo mosok hati kalau mosok hati ketika digelontor pakai zikir kalah dengan batu. Memang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Qaswatul qalb. Qaswah itu membatu. Wahiyya kal hijarati au asyaddu qaswah. Bahkan Allah ibaratkan seperti batu, bahkan lebih keras dibanding batu. Tapi kalau kena zikir, ingat, zikir pawangnya hati yang keras. Maka paksa, zikirin paksa. Wes, kalau perlu pegangan tasbih. Supaya tergerak terus untuk apa? Zikir. Ustadz nanti iri, nanti sombong, ria. Ria itu urusannya Anda dengan Allah, bukan urusannya manusia. Biarin manusia mengatakan Anda ria. Kalau Anda tidak ria, bukan urusan Anda sudah. Betul apa enggak? Begitu pula sebaliknya, ketika Anda begitu nampak ikhlas, ternyata Allah anggap Anda tidak ikhlas. Ya itu urusannya Allah juga dengan Anda. Maka pakai aja sudah, kalau perlu.
Beda sama ulama zaman dulu Pak, ngelihat tembok nampak subhanallah, ngelihat gunung nampak masya Allah, ngelihat itu otomatis tilqaiyan, automatically itu keluar. Kalau kita sekarang kadang-kadang perlu apa ya, pengingat. Ya mungkin pakai butiran tasbih, mungkin pakai apalah sesuatu yang bikin Anda senantiasa apa? Ingat, karena hati kalau sudah keras ini ngalah-ngalai kanker stadium 4. Loh iya. Kenapa? Na'udzubillah, a'azanallah wa iyyakum. Semoga Allah berikan kesembuhan dan keselamatan buat kita semua. Allahumma amin. Begini, kanker stadium 4 paling parah wafat. Dan orang yang wafat dengan kanker stadium 4 kemungkinan besar dosanya sama Allah diampuni. Karena penyakitnya tadi. Karena apa? Penyakitnya. Tapi kalau kerasnya hati, itu ketika sampai dia mati, setelah fisiknya pun mati, itu penyakitnya kebawa sampai kuburan. Kalau orang kena kanker di kuburan istirahat dia. Tapi kalau sakitnya sakit hati, sampai kuburan penyakitnya kebawa. Itulah kenapa para ulama mengatakan, kan ada hadis bahwasannya musibah itu menghapuskan dosa. Sekarang muncul pertanyaan begini. Musibah itu mendatangkan ampunan dan pahala dari Allah. Musibah mendatangkan pahala, itu dulu. Musibah mendatangkan apa? Pahala. Maka doanya apa? Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala kepadaku atas musibah yang menimpa. Itu pertanyaannya begini. Musibah itu datang mendatangkan pahala atau musibah yang mendatangkan pahala ketika orangnya sabar? Yang mana? Apakah sekedar dapat musibah, sabar tidak sabar pasti dapat pahala, ataukah musibah datang disabari dulu baru sabarnya karena pahala? Baru pahalanya karena sabar. Yang mana? Sebagian ulama mengatakan ibrohnya sabar. Sebagian. Tapi Anda cek dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari, justru mayoritas ulama mengatakan apa? Musibah itu bikin orang dapat pahala. Sabar double pahalanya. Paham enggak? Jadi musibah itu, Anda sabar ataupun tidak, itu sudah dapat pahala tersendiri. Ketika Anda mampu sabar, pahalanya berapa? Double. Musibah yang menyakitkan mendatangkan pahala, kesabarannya bonus pahala. Itulah rahmat dan rahimnya Allah. Nah maka dengan itu, maka kita perlu ngerti, kerasnya hati itu lebih bahaya dibandingkan apa? Penyakit yang paling menyakitkan, yang paling berbahaya. Maka obatnya apa? Zikir. Terus no. Ustadz sudah sebulan ndak lembut-lembut. Terus. Lawang orang sakit kronis saja penyembuhannya sebulan lebih. Bahkan minum obatnya tiap malam sebelum tidur. Kenapa? Karena kita tahu pengobatannya tidak instan. Pengobatannya perlu waktu, perlu proses. Dan terkadang prosesnya itu menyakitkan. Iya Banda? Orang kalau pijet saraf, jerit enggak? Ustadz saya sudah, zikirnya ini sudah sebulan, 6 bulan, 10 bulan. Berarti kerasnya hatimu sudah keterlaluan. Minimal mengikis sedikit demi sedikit. Lawang air saja untuk menjadikan batu itu berlubang. Perlu proses, perlu waktu, perlu ketelatenan, perlu istiqomah. Lo mau ujuk-ujuk hati yang terlanjur maksiat puluhan tahun, minta zikir 2 hari lembut. Ya mbok yang tahu diri lah. Maksiatnya terlanjur apa? Mengakar, mendarah daging. Lo mau sekedar baru zikir seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan minta lembut. Yo yang telaten, terus zikir dalam keadaan Anda yakin insya Allah Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Dan panjenengan pegang dari saya, zikir yang paling ampuh. Kapan? Di waktu malam ketika sendirian, tidak ada orang lihat. Itu kalau ngobati dosisnya yang paling tinggi sudah. Itu dosis obat yang paling tinggi. Bukan zikir yang berjamaah, itu obat. Bukan zikir yang dikomando bareng-bareng nangis satu nangis semua, itu obat. Tapi kalau panjenengan mau yang dosisnya paling tinggi, yang paling pleng, yang paling makjeleb, zikrun
fi jawfil lail la yaraka ahad. Zikir di waktu malam ketika tidak seorang pun melihat Anda. Bainak wa baina rabbik. Hanya antara Anda dan antara Tuhan Anda, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.